Memang ada ya yang menyandra konsep besar sehingga konsep besar menjadi biasa-biasa saja, menjadi bukan sesuatu konsep, bahkan bias, nguap, dan gagal untuk bisa direalisasikan. Jawabannya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kok ada konsep besar terkesan terkungkung? Kok ada konsep besar terkesan terkurung? Kok ada konsep besar gagal melambung? Yuk temui jawabannya dengan beberapa tips pada tema kita kali ini, tersandra pada konsep besar. Memang ada ya yang menyandra konsep besar sehingga konsep besar menjadi biasa-biasa saja, menjadi bukan sesuatu konsep, bahkan bias, nguap, dan gagal untuk bisa direalisasikan. Jawabannya banyak. Satu, yang harus kita perhatikan agar konsep besar kita tidak lagi tersandra. Agar penyanderaan-penyanderaan tidak terjadi pada konsep besar siapapun yang memiliki konsep itu. Pertama, jangan selalu berkutat pada tataran konsep. Oke, saya ulangi. Jangan selalu berkutat pada tataran konsep. Kenapa? Karena kita kalau udah konsep, seneng tuh. Konsep, bisa habis 3 pabrik tuh kertas ya. Bisa habis 30.000 jenis buku itu. Konsep aja. Kita lupa kapan mengaplikasikannya, kapan merealisasikannya, kapan mewujudkannya, kapan mencoba dan mensosialisasikan bahwa konsep itu bisa disosialisasi, bisa disimulasi, bisa direalisasi, bisa dibuktikan, dan betul-betul jadi sesuatu yang bisa diharapkan oleh semua orang yang melihat konsep itu ternyata benar ya, kejadian ya. Kan keren kalau begitu. Yang kedua, berani mewujudkannya. Loh, setelah kita sudah tidak lagi berkutat di tataran konsep, maka rumuskan untuk segera diwujudkan. Karena kalau seandainya sudah keluar dari tataran konsep, baru mikir-mikir lagi, baru rembukan lagi, baru sharing lagi, konsul lagi, diskusi lagi, terus kapan untuk mewujudkannya? Kapan memulainya? Maka yang kedua adalah berani untuk mewujudkannya. Yang ketiga, kawal dengan konsistensi. Artinya, ngawal doang tanpa konsistensi ya akan buyar. Ngawal doang dengan tidak diselingi ketekunan dan kepastian serta jejak, bahasa Ciputat ya, jejak mengawal semua itu lagi-lagi bias. Entah kemana perginya, akhirnya konsep tinggal konsep, akhirnya perwujudan ya bisa mati di tengah jalan, berhenti di tengah-tengah sebelum lagi ada keberhasilan yang bisa diraih. Yang keempat, setia dan tertib pada konsep awal. Kenapa harus setia dan tertib? Karena kalau tidak setia dan tertib pada konsep awal, nanti konsepnya ngalor ngidul. Konsep awal belum selesai, udah timbul konsep ketiga. Konsep awal belum tuntas, udah timbul mimpi berikutnya. Konsep awal belum selesai, udah timbul ide berikutnya. Akhirnya konsep awal setengah matang, belum kelar, belum selesai, belum terwujud, konsep lainnya pun nggak pernah bisa tuntas dan maksimal. Kelima, pastikan capaiannya. Jadi setiap capaian punya kepastian untuk memastikan agar kita punya satu catatan keberhasilan. Capaian yang ala kadarnya itu memang boleh kalau untuk di awal. Tapi kalau terus-menerus capaiannya ala kadarnya, kita akan tidak pernah dewasa. Kita tidak akan pernah tumbuh. Apalagi mengharapkan kita menjadi besar. Jadi pastikan capaiannya menjadi titik tumpu di antara poin-poin kita kali ini. Yang keenam, tentukan lompatan spektakuler. Artinya sesudah tahu capaian kita, terukur dari mulai termin-termin berikutnya, dari mulai semester-semester berikutnya, maka kita sudah bisa memastikan dan menentukan kapan kita harus melompat dan harus punya lompatan spektakuler. Dari mana? Berangkat dari capaian yang kita analisa, berangkat dari capaian yang kita evaluasi, berangkat dari capaian yang menjadi rujukan dan topangan bagi kita untuk benar-benar bisa dan mampu menentukan lompatan spektakuler terjadi di setiap harapan kita. Yang terakhir,
Nomor 7, lagi-lagi ini bukan yang terakhir, karena sebenarnya lebih banyak, cuma terakhir di episode ini, gitu ya. Nomor 7 adalah evaluasi dan kasih catatan khusus. Setelah mengevaluasi, maka catatan khusus, stabilo, garis tebal, warna tersendiri hingga terang, sampai akhirnya kita tahu inilah yang sebenarnya menjadi kesimpulan dari semua yang kita jalani terhadap konsep besar kita untuk tidak lagi tersandra. Oke, seperti biasa, ada pertanyaan yang perlu kita jawab. Lagi-lagi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tapi insya Allah pasti ada yang jauh lebih bijak dari semua itu. Pertanyaannya adalah, sesetia apa kita pada konsep besar yang pernah kita lahirkan? Sesetia apa dan setertib apa kita melakukannya pada konsep-konsep besar yang sudah kita torehkan? Dan jangan lupa, kirim komentar, bahan diskusi, sharing, ada yang perlu ditanyakan mungkin, silakan isi di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, sebarkan, agar ini menjadi yang terbaik untuk kita bersama. Jika bermanfaat, mudah-mudahan orang lain juga mendapatkan manfaatnya. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.